Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yoga Rizky Permana dengan NIM 221291109 dari kelas Teknik Elektrode. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi op-amp. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang op-amp atau penguat operasional. Penguat operasional adalah suatu rangkaian penguatan yang lengkap dalam bentuk sebuah IC. Pada umumnya, IC ini memiliki 8 kaki atau 8 inputan. Namun di luar sana juga masih terdapat beberapa variasi IC ya, jadi tidak selalu IC tersebut memiliki 8 inputan. Op-amp ini memiliki sifat-sifat diantaranya. Yang pertama, penguatan tegangannya sangat besar. Misal, kita mempunyai tegangan 5 volt. Kemudian kita pasangkan op-amp, berubahlah tegangan tersebut menjadi 10 volt. Ini membuktikan bahwa sifat op-amp tersebut memiliki fungsi penguatan tegangan. Yang kedua, impedansi masuknya sangat tinggi. Yang ketiga, impedansi keluarnya rendah. Jadi masuknya impedansi itu tinggi tetapi ketika keluar menjadi rendah. Yang terakhir, karakteristik frekuensinya lebar. Itu beberapa sifat-sifat op-amp ya, ada 4. Selanjutnya ini adalah gambar dari op-amp, terminal kaki op-amp. Terminal atau kaki op-amp itu ada 2, ada inputan negatif dan inputan positif. Di sini ada 2 teknik untuk mensuplai op-amp. Ada yang memberi daya dengan 2 supply, ada yang memberi daya dengan 1 supply. Ini ada supply pertama, ini ada supply kedua, atau sama saja, mau ini supply pertama, ini supply kedua, ini sama aja. Lalu kita beri beban RL dan dipasangkan sumber tegangan positif dan negatif. Op-amp ini kita supply berupa tegangan positif dan negatif. Ini ada yang ini ya, tergantung posisi kutubnya. Nah tadi ke ini. Ini ada gambaran pin dari IC op-amp. Ada 8 inputan, ada 8 kaki. Kaki pertama dan kelima, kaki 1 dan ini, fungsinya adalah offset 0. Dan untuk kaki 2, ini untuk inverting input, kaki ketiga non-inverting input, kaki keempat untuk ground, kaki ke-6 untuk output, kaki ke-7 untuk satu tegangan positif, dan kaki ke-8 kosong atau tidak digunakan ya untuk kaki ke-8. Selanjutnya, op-amp mempunyai beberapa versi yang berbeda di belakang angka 741 seperti 741A, 741C, 741E, 741N. Huruf-huruf berbeda di belakang angka 741 tersebut membedakan pada penguatan tegangannya, temperatur range, noise level, dan karakteristik yang lainnya. IC op-amp 741C. Huruf C di belakang angka 741 adalah singkatan dari commercial grade, yaitu tipe 741 yang paling murah dan paling banyak dan umum digunakan pada umumnya ya di masyarakat atau di dunia elektronika. IC op-amp 741C banyak digunakan karena alasannya murah, itu mungkin ya. IC op-amp 741C mempunyai penguatan tegangan loop terbuka sebesar 1 juta dan impedansi input 2 mega ohm dan impedansi output 75 ohm dan mempunyai unity gain frekuensi sebesar 1 mega ohm. Nah, ini terlihat jelas bahwa impedansi input 2 mega ohm dan impedansi outputnya hanya sebesar 75 ohm. Jadi sifat op-amp tadi terbukti di sini. Selanjutnya ini adalah rangkaian catu daya untuk op-amp. Kurang lebih gambaran rangkaiannya seperti ini. Tidak bisa dijelaskan satu-satu karena menurut saya ini terlalu rumit dan memakan waktu yang cukup lama. Jadi ini saya berikan gambaran rangkaian catu daya untuk op-amp. Selanjutnya terminal output dan input op-amp. Jadi untuk op-amp ini ada 2. Untuk inputnya ada positif dan negatif tentunya. Dan untuk outputnya hanya ada 1. Outputnya ada 1. Di sini ada contoh gambar output. Nih, ini ada VO AD ya. Jadi
gambaran output itu adalah maksimal tegangan output sama dengan tegangan saturasi dan minimal tegangan output sama dengan negatif tegangan saturasi. Tegangan saturasi adalah tegangan saturasi adalah tegangan supply. Nah, ini tegangan supply yang mempunyai besar antara 1 hingga 2 volt. Jadi antara 1 dan 2 volt saja ya. Jadi misalkan tegangan supply-nya ada di 15 volt, maka tegangan saturasi maksimal tegangan saturasi ada di positif 13 volt dan minimal di negatif 13 volt. Di sini ada contoh gambar rangkaian ya. Di sini ada simbol ED, di sini ada AOL. Nah, untuk AOL ini, AOL adalah penguatan atau gain terbuka karena tidak ada umpan balik antara terminal input dan terminal output. Jadi dibiarkan terbuka. Nah, ini penjelasan tentang AOL ya. Selanjutnya adalah, nah ini ED. ED adalah ini yang tadi nih. Ini ED, ini penjelasannya di sini. ED adalah perbedaan tegangan masukan. ED adalah perbedaan tegangan masukan. Karena tegangan masukan ada 2, ada yang positif dan ada juga yang negatif, maka nanti akan ada nilai perbedaan tegangan. Nah, cara menghitung ED adalah, semisal nilai AOL sebesar 200.000, penguatan ED-nya dibatasi maksimum plus minus 65 mikrovolt. Nah, semisal penguatannya 200.000, tegangan supply-nya plus minus 13 volt, berarti tegangan inputnya ini adalah tegangan saturasi. Maka ED-nya adalah positif Vsat dibagi penguatannya per AOL sama dengan hasilnya segini. Jadi positif 13 volt dibagi 200.000 hasilnya adalah 65 mikrovolt. Nah, ini yang bawah juga untuk negatif Vsat per AOL sama dengan min 13 volt per 200.000 hasilnya min 65 mikrovolt. Jadi ED-nya dibatasi antara plus minus 65 mikrovolt. Jadi disimpulkan bahwa apabila tegangan masukan berbeda antara negatif 65 mikrovolt kurang dari ED 65 mikrovolt, op-amp berlaku sebagai penguat secara linear dan berlaku VO sama dengan ED AOL ya. Nah, jadi untuk kesimpulannya ini adalah tegangan output berada pada salah satu batas positif saturasi atau negatif saturasi. Untuk mempertahankan V0 tetap berada pada batas-batas ini, maka perlu dipasang umpan balik ya. Nah, yang ketiga, karena ED nilainya sangat kecil atau tidak mudah untuk mengukurnya, maka untuk kepentingan praktis ED sama dengan 0. Nah, ini ED benar-benar nilainya sangat kecil ya. Di sini ada contoh nilai ED-nya angka-angka mikro, berarti itu 1 kali 10 pangkat min 6 kalau nggak salah. Nah, ini adalah contoh tabel. Ini ada hitungannya. Tegangan masukan min 10 mikrovolt. Yang masukan negatifnya. Min. Nah, untuk tegangan masukan positifnya min 15 mikrovolt. Per ED-nya adalah min 5 mikro. Dan untuk polaritasnya adalah negatif, mengikuti hasil dari ini ED ini. Nah, untuk VO-nya adalah min 1 volt. Jadi hasil 1 volt ini adalah dari, kita lihat rumusnya, dari awalnya kan 200.000 nih. Mana tadi? Awalnya 200.000. Nah, 200.000 dikali min 5 mikrovolt adalah min 1 volt. Nih, hasilnya adalah itu. Hasil min 1 volt adalah perkalian dari ED, hasil ED kali 200.000. Jadi hasilnya adalah min 1 volt.
Untuk polaritasnya adalah negatif. Dan untuk VO-nya min 1 volt. Ya, ini hasilnya, hasil dari sini. Yang kedua ada min 10 volt, tegangan masukannya min 10 volt, tegangan masukan positifnya 15 volt. Jadi ED-nya 25 mikrovolt. Untuk polaritasnya adalah positif karena di sini adalah positif. Untuk VO-nya adalah 25 kali 200.000, hasilnya 5 volt. Polaritas VO-nya positif dan VO-nya positif. Nah, untuk yang tabel ketiga, baris ketiga ini tegangan masukannya min 10 mikro dan ED-nya 5 mikrovolt dan tegangan masukan positifnya min 5 mikro. Kenapa bisa didapat min 5 mikro? Jadi hasil dari min 10 ditambah berapa yang hasilnya 5 mikro. Nah, ini hasilnya negatif min 5 mikro. Hasil dari min 10 mikrovolt ditambah berapa yang hasilnya 5 mikrovolt. Nah, untuk baris ketiga ED-nya adalah 5 mikrovolt, polaritasnya positif karena di sini positif ED-nya. Untuk VO-nya di sini positif 1 volt. Hasil dari positif 5 mikrovolt dikali 200.000 adalah 1 volt. Untuk polaritas V0-nya adalah positif. Untuk hasil V0-nya ini 1 volt, sama hasil ini ya, sama saja. Nah, selanjutnya penguatan operasional ideal. Penguatan operasional ideal adalah penguat diferensial ideal. Sifat-sifat sebuah penguat operasional ideal, penguatan tegangannya tak terhingga. Ini ada rumusnya, tak terhingga. Impedansi masuknya tak terhingga, jadi arus masuknya sama dengan 0. Impedansi keluarnya sama dengan 0. Yang terakhir, karakter frekuensinya rata dan membentang dari frekuensi 0 hingga F sama dengan tak terhingga. Nah, penguat operasional praktis tidak ideal. Dalam prakteknya tidak ada penguat operasional yang ideal. Namun demikian, sebuah penguat operasional praktis seringkali dapat dianggap seolah-olah memiliki sifat-sifat ideal. Nah, ini ada gambaran op-amp. Nah, di sini ada contohnya ya, gambarannya. Di sini ada non-inverting input, inverting input, dan ini untuk angka-angka di dalamnya ini tidak usah dijadikan acuan. Ini hanya untuk percontohan saja. Bukan berarti ini mutlak angkanya benar-benar segini, 2, 3, tidak. Ini hanya sekedar contoh saja ya. Sebenarnya di op-amp itu mempunyai inputan utama. Jadi ada 5 nih. Ada 5 inputan utama, yaitu ada non-inverting input, inverting input, supply positif, supply negatif, dan juga output. Selanjutnya adalah, nah ini ada inverting op-amp. Jadi secara umum op-amp ini ada 2 jenis. Yang pertama adalah op-amp inverting. Nah ini ada inverting, op-amp inverting dan inverting ya. Jadi inverting untuk konfigurasi di mana masukan positif menghasilkan keluaran negatif atau masukan negatif menghasilkan keluaran positif. Jadi op-amp inverse jadi membalik polarisasi asalnya positif menjadi negatif dan negatif menjadi positif. Seperti itulah. Untuk menghitung tegangan keluaran adalah Vout sama dengan negatif Vin. Nah ini RF dikurangi RF per Rin. Nah, RF ini untuk Rin-nya ini. Jadi untuk mengetahui Vout sama dengan negatif Vin dikali RF per Rin. Nah, ini rumusnya ya. Rumus untuk mengetahui Vout. Nah, ini untuk tanda negatif di sini tegangannya tetap sama ya. Tanda minus ini berarti mengalami perubahan polarisasi dari positif ke negatif. Ini harus selalu ada. Nah, ini contoh ilustrasinya. Untuk RF ini adalah artinya resistansi umpan balik. Sedangkan untuk Rin resistansi inputan. Nah, ini Rin, ini RF ya. Nah, untuk ilustrasinya ini, jadi sebelum masuk ke op-amp ada sebuah tegangan yang berubah secara linear, semakin lama semakin meningkat. Ini grafiknya, ini bentuk gambaran ilustrasinya.
Nah, seiring pertambahan waktu, lalu masuk ke op-amp, dia masuk ke input negatif karena inverting. Nah, dan positifnya tetap. Dan disuplai sumber positif VCC dan keluarnya negatif VEE. Nih, ini untuk outputnya. Dan outputnya sendiri bentuknya seperti ini. Bentuk grafiknya berubah, ada karena ini berubah polarisasinya. Nah, selanjutnya ada non-inverting op-amp ya. Di sini ada contoh gambar rangkaian non-inverting op-amp. Ini kebalikannya dari inverting op-amp yang tadi. Jadi non-inverting untuk konfigurasi di mana masukan positif menghasilkan keluaran positif atau masukan negatif menghasilkan keluaran negatif. Jadi kalau untuk non-inverting mau masukannya positif ataupun negatif, keluarannya tetap sama, tidak membalik ya, tidak bertolak belakang istilahnya. Nah, seperti halnya pada rangkaian inverting, di sini pun ada ditunjukkan rumus tegangan output dari rangkaian ini. Cara menghitung rumusnya adalah V out sama dengan V in dikali 1 plus RF per R in. Nah, ini adalah contoh rangkaiannya. Karena kalau non-inverting, kalau masukan positif, keluarnya juga positif. Nih, jadi masukannya positif, negatif. Kita lihat di sini. Ini contoh rangkaiannya saja, singkat saja ya. Nah, untuk ilustrasinya, jadi ini saat sebelum masuk op-amp, sebuah tegangan semakin meningkat seiring berjalannya waktu. Kemudian masuk ke inputan positif. Nah, untuk negatifnya tetap. Kemudian outputnya hasilnya seperti ini bentuk ilustrasinya. Secara ilustrasi ya, outputnya seperti ini. Ini adalah rumusnya. Ini bentuk gambar rangkaiannya. Selanjutnya adalah zero crossing detector. Rangkaian detektor dinamakan juga sebagai pembanding, yaitu membandingkan suatu tegangan masukan pada salah satu kaki masukan dengan satu tegangan tertentu atau dengan nol. Hasil pembandingnya dapat menggunakan rumus ED sehingga didapatkan tegangan keluaran output yang tergantung polaritas dari ED. Jika polaritas ED negatif, maka V0 sama dengan negatif saturasi. Jika polaritas ED positif, maka V0 sama dengan positif saturasi. Nah, jadi di sini bisa dilihat tetap ya, jika negatif maka V0-nya negatif. Jika polaritas ED-nya positif, maka V0-nya positif saturasi. Nah, di sini ada macam-macam zero crossing detector. Yang pertama ada zero crossing null, inverting zero crossing detector, non-inverting zero crossing detector, inverting voltage level detector, dan non-inverting voltage level detector. Selanjutnya ini adalah duty cycle. Siklus kerja atau duty cycle merupakan perbandingan waktu on dengan periode sinyal dikalikan dengan 100%. Yang ini dibahas adalah pertama yang inverting. Nah ini, salah. Ini duty cycle ya. Tadi ini ke ini. Jadi duty cycle ini keluaran op-amp itu adalah sinyal pulsa atau sinyal kotak. Ini contohnya ini seperti ini nih. Rumus duty cycle adalah T on per T on plus T off. Nah ini T on, ini T off. Nah ini ada contoh soalnya. Suatu sinyal mempunyai periode 10 M detik dan waktu on sama dengan 3 M detik. Berapa waktu negatif atau waktu rendahnya? Nah, untuk penyelesaiannya di sini adalah T off sama dengan T total dikurangi dengan T on. Nah, untuk T off-nya sama dengan, untuk T totalnya adalah 10. Ini mempunyai 10 dan T on-nya hanya 3 detik, waktu on sama dengan 3 detik. Jadi hasil T off adalah 7M detik. Untuk menghitung rumus duty cycle-nya adalah sama dengan T on per T total kali 100%. Nah, jadi hasilnya 30%. Jadi duty cycle ini hasilnya dari contoh soal ini adalah sebesar 30%. Selanjutnya adalah detektor penyilang nol atau zero crossing detector. Nah, sinyal masukan pada
sinyal masukan masuk pada negatif op-amp dan membandingkan dengan 0 input positif pada op-amp. Masukan V-in-nya dipasang pada masukan negatif, sedangkan input 0 dipasang pada positif. Ini ada penjelasan ini di sini. Ini ada contoh gambarnya. Nah ini contoh gambar rangkaiannya. Kalau inputan negatif pada op-amp-nya dan untuk inputan ini untuk negatifnya ini tegangannya dimasukkan ke negatif sama seperti ini. Sedangkan untuk positifnya tidak dianggap, jadi dianggap 0. Dan bentuk hasil grafiknya, ini bentuk hasil grafiknya adalah seperti gambar di sini. Ini hasil keluaran sinyal dari detektor inverting zero crossing. Ini bentuk grafiknya. Pada detektor zero crossing inverting adalah apabila VI kurang dari 0, maka V0 sama dengan positif saturasi. Sedangkan kalau VI lebih dari 0, maka V0 kurang dari saturasi, sama dengan negatif saturasi. Nah ini bentuk grafiknya. Jika VI lebih dari 0, nah ini ada pergerakan naik grafiknya. Nah untuk VI-nya positif, untuk VI-nya lebih daripada 0, maka V0-nya nah ini negatif di bawah 0 V-sat. Ini sama seperti penjelasan yang ini. Ini yang bentuk grafik pertama. Nah, ini bisa dilihat ini naik. Sedangkan untuk ininya V-satnya bisa dilihat V0-nya, ini grafik V0, ini grafik VI. VI-nya ke atas positif, di lebih daripada 0, sedangkan V0-nya menjadi negatif mengikuti rumus ini. Jika VI lebih daripada 0, maka V0-nya negatif saturasi, berarti grafiknya di bawah. Nah ini udah mulai masuk ke atas, sedangkan V0-nya VI-nya beranjak turun kurang daripada 0. Ini bentuk grafiknya ya. Nah selanjutnya ada detektor penyilang 0. Sama saja seperti yang tadi, sedangkan ini inverting dan ini yang non-inverting zero crossing detector. Sinyal masukan pada tegangan masuk pada input positif op-amp dan membandingkan dengan 0 negatif op-amp. Jadi untuk tegangannya masuk pada inputan positif dan untuk 0-nya masuk ke inputan negatif. Nah ini bentuk gambaran rangkaiannya ini untuk tegangan masuk ke positif, sedangkan 0-nya tidak ada, jadi dianggap 0 masuk ke negatif. Dan ini hasil keluaran sinyal detektor dari non-inverting zero crossing. Nah ini kesimpulannya. Nah ini bisa dilihat. Nah VI lebih dari 0, maka VO-nya positif saturasi. VI kurang dari 0, maka VO-nya negatif saturasi. Grafiknya ini bisa dilihat, VI-nya lebih daripada 0 dan VO-nya tetap di atas ya, positif. Bentuk grafiknya sama seperti penjelasan di sini. Jadi grafiknya benar mengikuti penjelasan yang di sini. Ini hasilnya. Ini bentuk grafiknya, ini contoh rangkaiannya. Nah, selanjutnya adalah detektor taraf tegangan. Ini juga ada dua ya, ada yang inverting dan non-inverting. Bedanya dengan yang zero tadi, nih, nah sebelumnya, adalah inputannya, sedangkan yang tadi dibandingkan dengan 0, sedangkan untuk yang detektor taraf tegangan dibandingkannya dengan VREF. Tegangan yang namanya tegangan VREF ya. Nah, VREF. Sinyal masuk pada input negatif op-amp dan membandingkan dengan VREF masuk inputan positif op-amp. Nah, edit
sama dengan tegangan input positif Vref dikurangi tegangan negatif input. Nah, ini contoh gambar rangkaiannya. Input tegangan dipasang di negatif, dan sedangkan Vref dimasukkan ke positif. Dan ketika tegangan VI-nya sudah lebih dari Vref, maka ini V0-nya sama dengan min saturasi. Dan sedangkan VI-nya kurang dari Vref, maka V0-nya sama dengan positif saturasi. Nah, ini bentuk grafiknya seperti ini. Bisa dilihat jika VI-nya menjauh lebih dari 0, ini beranjak naik. Lebih dari Vref, bukan dari 0 ya. Jika VI-nya beranjak naik lebih dari 0, lebih dari Vref, ini bentuk grafiknya ke bawah. Dan ini beranjak naik ke Vref ya, bentuknya positif, masih di positif. Kalau kurang dari Vref, V0-nya positif bentuk grafiknya. Sedangkan untuk jika lebih dari Vref, V0-nya negatif. Nah, ini bentuk grafiknya turun ke bawah ya, menjadi turun. Nah, ini sudah betul. Ini sudah betul sesuai penjelasan di sini ya. Nah, untuk selanjutnya adalah detektor taraf tegangan non-inverting. Sama saja dengan detektor taraf tegangan yang inverting, namun untuk di sini sinyal masukan masuk pada positif op-amp dan membandingkan dengan Vref-nya masuk ke negatif. Sedangkan ini kan masuknya ke positif. Untuk yang non-inverting masuknya ke negatif. Ini gambar rangkaiannya ya. Vref-nya masuk ke inputan negatif, sedangkan untuk tegangannya masuk kepada masukan input positif. Nah, ini penjelasannya. Ini bentuk grafiknya. Ini grafiknya. VI apabila kurang dari Vref, maka V0-nya menjadi negatif saturasi. Dan untuk VI-nya jika lebih dari Vref, maka V0-nya menjadi positif saturasi. Ini bisa dilihat grafiknya sudah lebih dari Vref, grafik Vsat-nya menjadi di atas ya. Nah, sama seperti Vref. Nah, selanjutnya yang terakhir ada menghitung rangkaian tegangan referensi. Ini gambar rangkaiannya. Ini menghitung Vref. Vref sama dengan R2 per R1 plus R2 dikali positif tegangan. Semisal positif tegangannya 12 volt, R1-nya 100 ohm, R2-nya 50 ohm, maka Vref yang didapat adalah 50 per 100 tambah 50 dikali 12. Hasilnya adalah 4 volt. Nah, ini 4 volt ini adalah Vref ya, nilai Vref. Jadi untuk penjelasan op-amp dari saya mungkin hanya seperti ini. Ini segini saja untuk penjelasan op-amp-nya. Kemudian yang terakhir ini ada latihan soal ya. Kita coba menyelesaikan latihan soal. Di sini ada latihan soal bentuk grafik dan rangkaian. Diketahui kurang lebih positif tegangannya sama dengan 15 volt. Vsat-nya kurang lebih di 13 volt. Pertanyaannya hitung T-on, T-off, dan duty cycle. Yang selanjutnya gambarlah output tegangan VO. Nah, ini bisa dilihat gambarnya. Ini menurut saya ini adalah detektor taraf tegangan non-inverting. Karena VI-nya masuk ke positif. Ini tegangan penyilang nol non-inverting. Detektor penyilang nol non-inverting zero crossing detector. Nah,
Ini kita coba selesaikan. Penyelesaiannya diketahui adalah R1 itu 50 kilo ohm, R2-nya 10 kilo ohm. Tegangannya positif 15 volt, Vsat-nya kurang lebih 13 volt, dan VREF-nya 2,5 volt. Bagaimana kita bisa mengetahui VREF? Jadi ini adalah rumusnya, R2 per R1 plus R2 kali positif tegangan 10 kilo per 50K tambah 10K kali 15 volt. Jadi VREF-nya adalah 2,5 volt. Di sini adalah waktunya 140 milisecond. TO-nya 35 milisecond. Untuk T-off-nya ini adalah 140 kurangi 35. Jadi T dikurangi T-on. Jadi hasilnya 105 milisecond. Untuk duty cycle-nya 35 per 140 dikali 100%. Jadi duty cycle dari rangkaian op-amp ini 25%. Nah, untuk gambaran dari grafiknya ini bisa dilihat. Nah, sesuai teori yang sebelumnya, detektor penyilang nol, non-inverting zero crossing. Nah, jika VI lebih dari 0, maka V0 sama dengan positif Vsat. Jika VI kurang dari 0, maka V0 sama dengan negatif Vsat. Nah, bisa dilihat. Nah, ini jika VI-nya lebih dari 0, maka Vsat-nya juga membentuk grafik positif. Dan ini sudah mulai turun di bawah 0. Ini juga ikut menjadi turun grafiknya. Untuk grafiknya menjadi turun. Ini menjadi naik lebih daripada 0 dan lebih dari VREF. Ini juga ikut menjadi naik. Demikian ini pembahasan soal dari saya. Mungkin seperti itu saja pembahasan dari saya mengenai op-amp ini dan latihan soal ini. Saya Yoga Rizky Permana. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan dalam menjelaskan materi ini. Cukup sekian. Terima kasih.